sumber daya alam dan lingkungan hidup. Berikut adalah rumusan masalahnya. Klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya bisa terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya hayati atau sumber daya biotik, dan yang kedua adalah sumber daya fisik atau yang bisa disebut sumber daya alam biotik. Berdasarkan kemungkinan pemulihannya, sumber daya alam bisa menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam yang tak akan habis. Berdasarkan sifatnya, sumber daya hayati merupakan sumber daya yang terdiri dari makhluk hidup seperti hutan, rumput, tanaman, perkebunan, pertanian, hewan peliharaan, ikan, margasatwa, mikroorganisme, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya fisik atau sumber daya alam abiotik merupakan sumber daya yang bukan makhluk hidup seperti tanah, air, udara, dan batuan. Berdasarkan kemungkinan pemulihannya, sumber daya alam yang terpulihkan atau dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diproduksi secara berkesinambungan seperti tumbuhan, hewan, dan bahan sintetik. Sumber daya alam yang tak terpulihkan atau tak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diproduksi terus-menerus, seperti biji logam, gas bumi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam yang tak akan habis adalah sumber daya alam yang akan selalu tersedia sepanjang masa, seperti energi matahari, energi pasang surut, dan air dalam siklus hidrologi. Klasifikasi lingkungan hidup. Lingkungan biotik adalah segala sesuatu yang berwujud benda hidup yang ada di sekitar kita atau lingkungan hayati, seperti mikroorganisme, hewan, tumbuhan, dan manusia. Lingkungan abiotik merupakan lingkungan yang berwujud benda mati atau lingkungan non-hayati, seperti air, mineral, tanah, batuan, dan udara. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Lingkungan yang di dalamnya khusus membahas hubungan interaksi antara manusia dengan sesamanya. Yang terakhir atau yang keempat, lingkungan buatan adalah segala kondisi, baik berupa materi atau benda, maupun non-materi yang dihasilkan oleh manusia melalui aktivitas dan kreativitasnya. Konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan manusia. Sebaliknya, pengelolaan yang tidak baik akan berdampak buruk bagi umat manusia. Jika dilihat dari sisi kuantitas, jumlah sumber daya alam cenderung menurun. Hal ini terlibat dari isu-isu semakin menurunnya cadangan sumber daya alam akibat adanya eksploitasi untuk pembangunan. Sedangkan dari sisi kualitas, mengalami penurunan. Hal ini terlihat semakin banyaknya polusi akibat proses produksi maupun konsumsi yang mencemari lingkungan. Konsep pengelolaan sumber daya alam ada 4. Yang pertama, menjamin kelestarian lingkungan hidup. Manusia berpotensi untuk mengeksploitasi ekosistem serta fungsinya. Dimungkinkan oleh kemampuan manusia yang dapat memanfaatkan ekosistem secara intensif untuk memenuhi kebutuhan yang demikian besar dan beraneka ragam. Yang kedua, menjamin adanya kelestarian hasil. Manusia berperan dalam pengubahan ekosistem. Walaupun demikian, masyarakat masih kurang kesadaran untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati. Perlu dikembangkan sistem perencanaan yang adaptif terhadap perubahan iklim global. Yang ketiga, menjalin hubungan yang harmonis antara kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya alam. Ada beberapa macam cara menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu homeostasis dan suksesi ekologi. Homeostasis merujuk pada ketahanan atau mekanisme pengaturan lingkungan, keseimbangan dinamis yang konstan. Terdapat 2 jenis keadaan konstan dalam homeostasis. Yang pertama adalah sistem tertutup, keseimbangan statis, di mana keadaan dalam yang tidak berubah seperti botol tertutup. Yang kedua adalah sistem terbuka atau keseimbangan dinamik, di mana keadaan dalam yang konstan walaupun sistem ini terus berubah. Contohnya seperti sebuah kolam di dasar air terjun. Suksesi ekologi adalah konsep yang mendasar dalam ekologi yang merujuk pada perubahan-perubahan berangkai dalam struktur dan komposisi suatu komunitas ekologi yang dapat diramalkan. Yang terakhir adalah pendekatan interdisiplin.
Sumber daya ini beserta lingkungannya merupakan kesatuan sistem ekologis atau sistem yang mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung bagi manusia. Dalam ekosistem sumber daya alam ini, manusia merupakan konsumen dan berperan aktif dalam proses produksi dan pengelolaan. Dengan berlandaskan pendekatan interdisiplin atau integrasi dalam tata guna tanah dan perencanaan wilayah, bentrokan kepentingan dapat dihindarkan. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Masalah kependudukan dibagi menjadi 8, dan yang pertama akan saya bahas adalah mengenai kualitas penduduk dan kesehatan. Masalah kualitas penduduk dan kesehatan disebabkan oleh 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah tingkat pendapatan. Penyebab tingkat pendapatan di Indonesia tergolong rendah adalah pendapatan nasional yang masih rendah, jumlah penduduk yang besar, serta masih rendahnya penguasaan teknologi oleh penduduk. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pertama, meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, meningkatkan kemampuan bidang teknologi, memperkecil pertambahan penduduk, memperbanyak hasil produksi, serta memperluas lapangan kerja agar jumlah pengangguran tiap tahun selalu berkurang. Kemudian, tingkat pendidikan. Faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya pendapatan per kapita penduduk, ketidakseimbangan antara jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada, serta masih kurangnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi, menambah jumlah guru, pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun, pemberian beasiswa kepada pelajar dari keluarga yang tidak mampu, kemudian membangun perpustakaan dan laboratorium di sekolah-sekolah, menambah sarana pendidikan seperti alat keterampilan dan olahraga, meningkatkan pengetahuan para pendidik, menyempurnakan kurikulum sekolah, serta menggalakkan partisipasi pihak swasta untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan. Kemudian tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan suatu negara dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Faktor-faktor yang menggambarkan rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia adalah banyaknya lingkungan yang kurang sehat, penyakit menular sering berjangkit, gejala kekurangan gizi sering dialami penduduk, serta angka kematian bayi yang tinggi. Ada beberapa masalah gizi yang masih dihadapi. Yang pertama, kekurangan vitamin A, kekurangan kalori protein, kekurangan zat besi, serta adanya penyakit gondok. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi masalah tingkat kesehatan ini adalah melaksanakan program perbaikan gizi, perbaikan lingkungan hidup, penambahan jumlah tenaga medis, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pembangunan puskesmas dan rumah sakit, pemberian penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, penyediaan air bersih, serta pembentukan posyandu. Masalah kependudukan berikutnya yaitu kuantitas penduduk. Kuantitas penduduk berbicara mengenai jumlah penduduk. Kemudian, mobilitas. Mobilitas atau persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Kemudian, kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer pada suatu wilayah negara. Faktor yang mempengaruhi mobilitas yaitu faktor fisiografis, meliputi keadaan fisik pulau tersebut, misal keadaan tanah, iklim, dan cuaca. Yang kedua, faktor biologis, meliputi keanekaragaman makhluk hidup yang ada. Dan yang ketiga, faktor kebudayaan dan teknologi, meliputi kemajuan teknologi yang ada. Program pemerintah yang terkenal untuk mengatasi masalah tersebut adalah transmigrasi, yang bertujuan untuk meratakan persebaran penduduk di Indonesia, peningkatan taraf hidup transmigran, pengelolaan sumber daya alam, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, menyediakan lapangan kerja bagi transmigran,
meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia. Masalah kependudukan lainnya yaitu rendahnya usia kawin pertama, rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB, lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan KB, rendahnya budaya olahraga dan prestasi olahraga. Kemudian, yang terakhir, database serta administrasi kependudukan. Hal ini membicarakan tentang masalah KTP dan KK, masalah akta kelahiran, masalah akta nikah, serta masalah status anak di luar nikah. Bahasan berikutnya mengenai lingkungan hidup. Unsur-unsur lingkungan hidup terbagi menjadi 3. Yang pertama, fisik atau abiotik, yang merupakan media untuk berlangsungnya kehidupan. Yang kedua, hayati atau biotik, yang merupakan makhluk hidup yang terdapat di bumi. Serta unsur budaya. Unsur budaya adalah sistem nilai, gagasan, dan keyakinan yang dimiliki manusia dalam menentukan perilakunya sebagai makhluk sosial. Masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup terbagi menjadi 2, yaitu yang diakibatkan oleh peristiwa alam, serta yang diakibatkan oleh ulah manusia. Yang diakibatkan oleh peristiwa alam, contohnya seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, angin topan, banjir, dan tanah longsor. Sedangkan akibat ulah manusia, contohnya adalah kerusakan hutan, serta pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3 lagi, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, serta pencemaran tanah. Terdapat prinsip serta usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yaitu ada prinsip toleransi yang berbicara mengenai sumber daya alam mempunyai batas toleransi tertentu. Apabila batas ini dilampaui, maka akan rusak. Kemudian, prinsip inoptimum. Prinsip inoptimum berbicara mengenai tidak ada sumber daya hayati yang bisa berkembang secara optimal. Kemudian, prinsip adanya faktor pengontrol, yaitu faktor yang dapat menentukan dinamika populasi sumber daya alam hayati. Kemudian, prinsip ketanpabalikan. Beberapa sumber daya hayati tidak dapat diperbarui lagi karena mata rantai dari suatu ekosistemnya telah terputus. Dan prinsip pembudidayaan. Sumber daya alam hayati telah dibudidayakan manusia dan harus terus-menerus diperhatikan dan dilindungi. Jika tidak, perkembangannya akan menjadi terbatas. Usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat kita lakukan adalah membangun adanya suaka marga satwa, cagar alam, dan taman nasional, membudidayakan tanaman dan hewan langka, melakukan reboisasi, melakukan tebang pilih, serta mengurangi penyebab timbulnya polusi. Sekian presentasi dari kami. Presentasi ini dibuat oleh Irene Jane Thalia Sumendap, Natalia Angelina, serta Sania Fernanda. Dengan dosen pengampu Sami SSI MSI. Kami dari Universitas Pelita Harapan Surabaya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah kalian luangkan untuk melihat presentasi ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.